Selanjutnya, Sobat Smarter, di dalam keterampilan berbahasa juga dikenal cara mengutip pendapat seseorang dalam sebuah buku. Mengutip tulisan seseorang dalam sebuah teks dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah mengutip secara langsung, yang kedua mengutip secara tidak langsung. Mengutip secara langsung biasanya ditandai dengan penggunaan tanda kutip di dalam tulisan tersebut, sementara mengutip dengan cara tidak langsung biasanya ditandai dengan penggunaan kata bahwa. Selanjutnya, Sobat Smarter, selain berdasarkan langsung atau tidak langsung, mengutip juga bisa kita lihat berdasarkan sumber kutipan. Yang pertama adalah cara mengutip berdasarkan sumber atau buku asli. Artinya kita mengutip dari buku asli, bukan dari sumber kedua atau sudah dituliskan oleh pengutip yang lain. Misalnya seperti ini, artinya kita membaca langsung buku yang ditulis oleh Keraf pada tahun 1983 pada halaman 3. Kita tidak membaca pada sumber yang lain, kita membaca sumber aslinya. Kemudian yang kedua, tanpa membaca sumber asli. Ketika kita mengutip sebuah pendapat tokoh tetapi tidak membaca sumber aslinya, penulisannya akan seperti ini. Perhatikan Sobat Smarter, yang kita kutip adalah sama-sama pendapat Keraf, namun kita tidak membaca langsung dari bukunya Keraf, melainkan membaca dari buku Narbito. Nah, inilah sumber kedua. Buku Narbito ini adalah buku yang kita baca dan di dalamnya terdapat pendapat Keraf. Sehingga yang harus kita perhatikan dalam kutipan yang kita buat, yang pertama adalah pasti akan ada dua nama. Dua nama itu yaitu nama pengemuka pendapat, kemudian yang kedua adalah nama dari penulis buku yang di dalamnya memuat pendapat tokoh yang kita gunakan. Kemudian yang kedua, terdapat kata dalam. Di sini dalam Narbito. Mengapa demikian? Karena kita membaca bukan pada buku aslinya, melainkan pada buku yang lain atau sumber kedua. Kemudian yang ketiga, tahun yang digunakan adalah tahun paling muda. Maksudnya adalah ketika kita tidak membaca sumber asli, otomatis sumber yang kita baca terbitnya akan lebih baru daripada sumber aslinya. Mari kita bandingkan Sobat Smarter. Keraf menulis buku pada tahun 1983, sementara ketika kita tidak membaca buku aslinya, buku yang kita baca akan lebih muda daripada tahun 1983. Di sini ditulis tahun 2015 karena pada bukunya Narbito yang ditulis tahun 2015 halaman 44 terdapat pendapat Goris Keraf. Seperti itu. Selanjutnya Sobat Smarter, dalam keterampilan berbahasa juga dipelajari penulisan daftar pustaka. Inilah aturan penulisan daftar pustaka, ditulis berdasarkan susunan na, ta, ju, tempe yang terdiri dari nama. Tanya adalah tahun, kemudian ju-nya adalah judul, kemudian tempat, kemudian penerbit. Sobat Smarter, selain susunan nata ju tempe ini, penulisan daftar pustaka juga memiliki beberapa aturan. Di antaranya adalah nama penulis ditulis terbalik. Contohnya Keraf, Goris. Artinya nama penulisnya adalah Goris Keraf, tetapi ketika kita tulis dalam daftar pustaka, nama ditulis terbalik. Kemudian Sobat Smarter, judul ditulis miring. Selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tanda baca antara tempat dan penerbit. Antara unsur-unsur yang lain diberi tanda baca titik, sementara antara tempat dan penerbit ini berbeda, diberi tanda titik 2. Kita lihat contohnya. Arifin E. Zainal. Artinya nama penulis buku yang kita gunakan adalah E. Zainal Arifin. Kemudian buku tersebut terbit pada tahun 2004. Kemudian, di sini Sobat Smarter ini harus dimiringkan. Dasar-dasar penulisan karangan ilmiah harus dimiringkan. Di sini saya gunakan garis bawah sebagai tanda judul ini dimiringkan. Kemudian tempat diterbitkan diikuti dengan penerbit. Kita perhatikan Sobat Smarter, tanda titik 2 digunakan antara tempat penerbitan dengan penerbit. Seperti itu contoh penulisan daftar pustaka.